di video kali ini, Sinta akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013, mata kuliah pengantar kurikulum, dosen pengampu, Ibu Herni Irmayani, MPD. Hai teman-teman, saya Sinta Puspita dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2023. Atau kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2013. Kurikulum ini menggantikan KTSP dan memiliki fokus pada pembelajaran yang berbasis pada kekinian dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, K13 mengedepankan pengembangan karakter siswa dan penilaian yang lebih beragam. Upaya penyederhanaan dan tematik integratif untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Objek pembelajaran yaitu terdiri dari fenomena alam, sosial, seni dan budaya, serta presentasi. Nah, di sini peserta didik akan dilatih dalam bernalar, presentasi, observasi, serta bertanya. Landasan penyempurnaan K13. Yang pertama adalah landasan yuridis, yaitu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, PP Nomor 19 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, dan terakhir Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang kedua, landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Ketiga, landasan filosofis. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa. Dan yang terakhir, landasan empiris. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang dapat menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Prinsip pengembangan K13. Prinsip pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik K13. Nah, dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Isi atau isi kurikulum, kompetensi dasar atau KD, kompetensi dasar prinsip akumulatif, kompetensi inti atau KI, kompetensi inti atau unsur organisatoris, rencana pelaksanaan pembelajaran setiap KD, silabus dikembangkan sebagai rencana belajar untuk satu tema SD, dan yang terakhir kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihan K13. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran murid aktif, guru sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran, serta melahirkan manusia pembelajar. Nah, sedangkan kekurangan K13, kurikulum 2013
penuh kontradiksi, penggunaan ujian atau UN sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar yang tinggi. Metode dalam kurikulum 2013. Nah, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran antara lain: yang pertama, metode ceramah; kedua, metode latihan penyampaian materi; ketiga, metode tanya jawab; keempat, metode karya wisata; kelima, metode pemaparan; keenam, metode sosiodrama; ketujuh, metode bermain peran; kedelapan, metode diskusi; 9. Metode pemberian tugas dan resitasi merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa; ke-10. Metode eksperimen; dan yang terakhir ke-11 metode proyek. Contoh modul ajar. Nah, di sini adalah contoh modul ajar dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA. Mata pelajaran sejarah, materi pembelajaran konsep dasar ilmu sejarah, alokasi waktu 2x45 menit. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi konsep dasar ilmu sejarah, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dengan baik; kedua, menjelaskan konsep diakronis dan sinkronis dalam menjelaskan peristiwa sejarah dengan baik; yang ketiga, menyimpulkan kegunaan sejarah dengan benar; keempat, mengidentifikasi peristiwa sejarah lokal dengan baik; dan yang terakhir, mengaitkan peristiwa sejarah dengan teori sosial dengan baik. Nah, contohnya pertemuan 1, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik menerangkan konsep manusia, ruang, dan waktu yang ada di dalam peristiwa sejarah. Selanjutnya, peserta didik menerangkan konsep diakronis dan sinkronis dalam menerangkan peristiwa sejarah. Nah, kegiatan pembelajaran di sini, guru membuat kesepakatan bersama peserta didik mengenai aturan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Guru dan peserta didik berdoa bersama, dan guru mengajukan beberapa pertanyaan pemantik. Strategi perbaikan kegiatan pembelajaran. Nah, guru di sini membimbing siswa untuk memahami bahwa manusia merupakan bagian dari subjek dan objek sejarah, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. Dan peserta didik dituntut untuk menemukan pemahaman mengenai konsep diakronis dan sinkronis melalui literasi buku, teks, dan media digital. Untuk yang terakhir, refleksi. Di sini peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam kegiatan belajar hari ini. Dan peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka lakukan sebagai anak bangsa setelah mengikuti proses kegiatan belajar hari ini. Perbedaan KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kelebihannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, mudah untuk dimodifikasi dan dilaksanakan secara fleksibel. Kekurangannya, kurang terstruktur dan terpadu antar jenjang sekolah dan mata pelajaran, sulit untuk diterapkan nasional untuk memperoleh standar yang sama di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013. Untuk kelebihannya, lebih terstruktur dan terpadu antar mata pelajaran dan jenjang sekolah, meningkatkan kualitas belajar siswa melalui pengembangan pendidikan karakter dan kecerdasan multiple dan inteligensi.
untuk kekurangannya, tidak fleksibel dalam penerapannya, perlu biaya besar untuk pengadaan buku, pelajaran, dan pelatihan guru. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Kelebihannya mendorong kreativitas, kebebasan, dan sikap kritis pada siswa, berfokus pada pengembangan keterampilan dan berkarakteristik siswa untuk siap menghadapi masa depan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, tidak memberikan standar pencapaian yang jelas bagi siswa maupun guru, sulit untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya. Nah, jadi gimana nih teman-teman pengetahuannya tentang kurikulum 2013? Dari sini, aku mengetahui apa itu K13, mulai dari pengertian K13, landasannya, prinsipnya, karakteristik, metodenya, kelebihan dan kekurangan K13, serta contoh modul ajar kurikulum merdeka, dan perbedaan antara KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Thanks for attention guys. Do you have any question? Nah, jika ada kritikan dan saran yang membangun, boleh di komen ya teman-teman. Ada sedikit pesan dari aku. Jika kamu bermalas-malasan, ingatlah bahwa temanmu sudah satu langkah lebih maju darimu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.